Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fadlan, NPM 19157, mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhatta. Baiklah, saya akan menjawab 10 pertanyaan UAS dari Hukum Administrasi Negara. Soal nomor 1 yaitu, sebutkan dan jelaskan cara memperoleh kewenangan. Ada 3 cara untuk memperoleh kewenangan, yaitu dengan cara atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Artinya, kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang tuju atas jabatan yang diembannya. Kedua, delegasi. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Atau dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Ketiga, mandat. Mandat adalah jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijadikan oleh organ lain atas namanya, pada mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada si pemberi mandat. Soal nomor 2, apakah yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara? Adalah suatu penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, di individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Soal nomor 3, jelaskan apa yang maksud dengan KTUN bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Umpamanya, keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri sipil. Soal nomor 4, jelaskan syarat-syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara. Ada dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat material yaitu keputusan harus dibuat oleh alat negara, organ yang berwenang. Yang kedua, syarat formil, yaitu syarat-syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan yang berhubungan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Kelima, jelaskan mengenai batal dan hapusnya KTUN, yaitu apabila suatu keputusan tata usaha negara tidak memenuhi persyaratan dapat nyatakan batal, yaitu batal mutlak dan batal demi hukum. Keenam, jelaskan mengenai keputusan yang tidak termasuk KTUN, yaitu suatu penetapan tulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB, yaitu azas yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yaitu dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu dengan baik, sopan, dan adil. Soal nomor 8, jelaskan kedudukan AAUPB dalam sistem hukum. Kedudukan AAUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Sebenarnya menyamakan AAUPB dengan norma hukum tidak tertulis dapat menimbulkan salah paham, sebab dalam konteks ilmu hukum telah dikenal bahwa azas-azas norma itu terdapat perbedaan. Soal nomor 9, jelaskan arti penting dan fungsi AAUPB. Adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintahan atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Soal nomor 10 yaitu jelaskan AAUPB yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu administrasi menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.